Dunia startup saat ini sedang mengalami kehancuran. 90% dari mereka gagal bertahan. Banyak orang bilang kalau mau bebas finansial, bangun bisnis. Tapi kenyataannya, banyak startup yang berguguran setelah menyentuh 1 tahun. Karena tidak dibekali dasar-dasar ini saat mulai usaha. Saya telah terjun ke dalam dunia bisnis bertahun-tahun dan menyaksikan ratusan bahkan puluhan perusahaan yang dibangun dari keringat mereka mengalami kehancuran. Bisnis itu seperti bangunan megah, butuh fondasi yang kuat. Tanpa itu, cepat atau lambat semuanya akan runtuh. Kalau bisnis kamu mau bertahan sampai tahun berikutnya, fokus sama 4 poin ini ketika mulai usaha. Poin pertama, tentukan produk. Bayangkan, jika kamu saat ini sedang ada di gurun pasir yang sangat panas dan kamu merasa haus. Saat berjalan, kamu menemukan 2 penjual baju dan penjual minuman. Mana yang kamu pilih? Pastinya adalah minuman. Karena kamu merasa haus, maka kamu butuh minum agar tidak kehausan dan bisa punya tenaga untuk berjalan lagi. Jika saya teorikan rasa panas dan haus adalah sebuah masalah, dan minuman adalah sebuah bantuan agar kamu tidak merasa kehausan, berarti di sini manusia lebih peduli sama masalahnya bukan pada produknya. Dan saya memberikan kabar baik kepada kalian bahwa semua manusia di dunia ini mempunyai masalah dalam hidupnya. Kamu tinggal lihat masalah yang mana buat bantuin mereka. Ada masalah orang kurang pede, kamu bisa jualin parfum. Ada orang yang merasa bosan dengan hidupnya, kamu bisa buat jasa hiburan seperti travel. Produk apa yang membantu masalah manusia, itu yang akan lebih berguna dan bermanfaat untuk mereka dibandingkan sesuatu yang unik tapi tidak ada bantuannya untuk persoalan mereka. Kalau kamu cuma searching di internet mengenai bisnis apa yang bagus, jualan apa yang untung, dan lain sebagainya, jawaban yang keluar pasti jual produk berdasarkan keahlian, atau yang kamu sukai, atau bahkan yang viral. Tapi di sini, saya sudah membantu kamu secara jelas dalam memilih bisnis apa yang seharusnya dibangun dan akan terus terjual seiring zaman. Setelah sudah tahu produk apa yang mau dijual, banyak pengusaha yang langsung jual gitu aja. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar. Ada evolusi bisnis di Amerika Serikat, yaitu teori Minimum Viable Product atau MVP, di mana kamu menggunakan cara termudah, termurah, dan tercepat untuk melihat apakah produk kamu benar-benar dibutuhkan dan langsung tes ke pasar. MVP ini bertujuan buat kamu tahu produk yang mau dijual itu dibutuhkan sama orang di luar sana atau enggak. Daripada buang uang bikin produk banyak, tapi kita nggak tahu bakal kejual atau enggak nantinya. Mendingan kamu uji dulu produknya pakai cara MVP. Tes MVP tidak memerlukan modal besar. Produk bisa kamu tawarkan ke teman terdekat, komunitas, orang baru di pusat keramaian, dan menggunakan landing page. Di landing page, kamu bisa menjangkau customer di dunia maya dan bisa memperlihatkan berapa banyak orang yang klik. Semakin banyak yang klik, maka semakin banyak orang yang butuh produk kamu. Landing page MVP juga digunakan oleh Airbnb waktu tes ke peserta konferensi. Mereka membuat situs web sederhana yang cuma ada foto kamar dan formulir pemesanan manual tanpa fitur pembayaran. Dan ketika dites, hasilnya ada 3 orang pertama pesan tempat mereka. Setelah mereka tahu ada permintaan, akhirnya mereka seriusin bisnisnya dan membuat sistem yang lebih kompleks. Bisa kita lihat, Airbnb sangat sukses sampai sekarang. Kalau MVP-nya aja nggak diminati, kamu nggak bisa untung ke depannya. Daripada zonk, habisin uang banyak, mending ganti produk jualan. Cara untuk mengetahui produk kita benar-benar dibutuhkan dan disukai oleh orang, itu bukan dari pikiran yang kira-kira, apalagi langsung tunjuk target pasarnya. Saya ingatkan kembali, bahwa poin saya bukan seperti jawaban internet yang kalian cari. Di internet kamu hanya disuruh nentuin targetnya siapa, apakah orang tua atau Gen Z. Tips ini yang buat pikiran kamu tidak berkembang dalam berbisnis. Sekarang, setelah sudah tahu produk kamu dibutuhin atau enggak, poin selanjutnya adalah belajar cara jualan. Flashback ke tahun 2024, saya pernah ditipu sama seorang sales. Saya rugi 100 juta, di mana dia melakukan penggelapan dana dari customer yang beli. Setelah diselidiki, ternyata dia sudah melakukan kelicikan tersebut selama 5 tahun dan lolos dari mata saya. Ini adalah akibat dari saya tidak memahami terlebih dahulu bagaimana sistem penjualannya dan berhubungan langsung dengan customer. Karena kebanyakan orang pas mau merintis bisnisnya, seperti launching produk, mereka berpindah fokus. Kayak cari karyawan, buat struktur perusahaan, dan lainnya. Ini adalah kesalahan besar. Kamu yang ambil langkah tersebut, selamat. Kamu telah menemukan titik kehancuran bisnismu sendiri. Karena yang seharusnya kamu lakukan adalah mempromosikan produkmu sendiri, supaya kamu tahu proses sistem dan alur penjualannya kayak gimana. Kalau sebagai ownernya aja nggak tahu
terus kamu rekrut karyawan, dia bisa aja menipu dan bermain curang. Jangan termakan sebuah tips. Sebelum mulai usaha, kamu harus urus A sampai Z. Langkah selanjutnya adalah fokus eksekusi aja. Tutup telinga kamu dan langsung terjun jalanin bisnis. Terlalu banyak mendengarkan tips bahwa sebelum mulai usaha harus urus ini itu, harus bisa dalam segala halnya. Yang ada malah bisnis kamu nggak jalan-jalan, mandek di proses, tapi nggak ada hasil. Saya tidak bilang bahwa cara ini paling benar. Namun, saat kamu baru mulai sebuah usaha dan fokusmu terbagi buat A, B, C, D, E, kamu bakal pusing sendiri. Mending eksekusi sesuai prioritas. Jangan dikerjain semuanya, karena itu buang energi dan waktu. Kita udah buat sistem, hiring karyawan, bikin struktur manajemen, dan lainnya, tapi belum punya produk yang dijual. Itu nggak ada gunanya. Saat mulai bisnis dan harus mempersiapkan banyak hal, itu adalah penipuan. Karena memulai bisnis tidak perlu banyak persiapannya. Cukup dengan 4 poin tadi saja. Melalui video ini, kamu pasti akan menjadi pintar menilai mana tips yang berguna dan mana yang merugikan. Video ini bisa menyelamatkan 90% pengusaha untuk tidak masuk ke jurang kegagalan. Dan kamu bisa menjadi pengusaha sukses dengan nonton video berikutnya di sini.